Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta anugerah kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa dengan keadaan sehat walafiat ya, teman-teman. Meskipun minusnya itu kita itu bertatap secara online lah intinya. Itu merupakan bukan hambatan bagi kita semua. Poin plusnya kita itu memperoleh ilmu secara bermanfaat lah meskipun online gitu. Tentunya yang saya hormati kepada dosen arbitrase syariah yaitu Bapak Ali Syariati LCMSI serta teman-teman yang saya banggakan ya. Nah, tentunya saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Fauzi Aditya Purnomo. Saya selaku moderator dan sekaligus pemateri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang kami buat dengan judul Mengenal dan Memahami Peluang dan Tantangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. Nah, tentunya di sini teman-teman saya itu tidak sendiri, di mana tentunya saya itu ditemani oleh rekan-rekan saya pribadi, yang mana rekan-rekannya itu yang pertama ada Marisa Ulfani, yang kedua Nurul Hidayat, dan yang ketiga Muksin. Nah, mungkin lebih lengkapnya ya teman-teman. Ini karena ini cuman hanya pembukaan aja. Jadi untuk selanjutnya yaitu terkait materinya saya pasrahkan terkait pemateri pertama untuk menjelaskan apa yang menjadikan salah satu poin pembahasan pada kali ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Ulfani. Di sini saya akan menjelaskan pada poin A, yaitu tentang perluasan objek kewenangan pengadilan agama, yang dimana kata kewenangan di sini bisa diartikan sebagai kekuasaan, bisa juga diartikan sebagai kompetensi. Dalam hukum acara perdata, biasanya kewenangan pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang menyangkut dua hal, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Pengadilan agama merupakan bagian kegiatan pemerintah dalam rangka menegakkan keadilan. Bila dalam suatu masyarakat tidak dapat keadilan, maka masyarakat itu akan kacau balau. Pada tahun 1989 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Tahun 2006 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Secara garis besar, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 meliputi 3 hal mendasar, yaitu mengenai kompetensi, pembinaan, dan hak opsi. Telaah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terdapat 3 poin berkaitan dengan kewenangan, yaitu yang pertama perluasan wewenang, yang kedua perubahan tempat penyelesaian sengketa, yang ketiga penambahan tugas. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan yang sudah dipaparkan oleh kelompok saya. Nah, di sini B, kesiapan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan pengadilan yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikan. Pengadilan agama perlu mempersiapkan diri agar dapat memahami sengketa ekonomi syariah dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan para pencari keadilan terhadap lembaga peradilan agama. Untuk itu, mengetahui sejauh mana kepersiapan pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah pasca berlakunya Undang-Undang
nomor 3 tahun 2006. Dan di sini ada 3 konsep yang dapat dikaji, yaitu yang pertama dari aspek fasilitas. Untuk melaksanakan kewenangan baru dalam menangani perkara ekonomi syariah, sejauh ini Badan Peradilan Agama telah memiliki fasilitas kelembagaan berupa subsidi syariah yang bertugas mengurus masalah syariah, termasuk diantaranya menghubungi data perkara. Ekonomi syariah. Dan yang kedua di sini ada aspek sumber daya manusia. Untuk mengantisipasi lonjakan perkara ekonomi syariah yang akan masuk ke pengadilan agama, setidaknya peradilan agama harus memiliki hakim yang jumlahnya memadai, yang ahli dalam perkara ekonomi syariah. Jika dihitung jumlahnya sektor, ya, pengadilan agama Indonesia yang berjumlah lebih sedikit dari 359 sektor, selain memerlukan hakim yang mampu menangani sengketa ekonomi syariah, pengadilan agama juga memerlukan peniteran, pengganti, serta jurusita yang paham tentang penanganan perkara ekonomi syariah. Dan yang ketiga yaitu aspek peraturan atau hukum. Sejak tahun 2008, peradilan agama telah memiliki aturan hukum dari yang terkombinasi dalam komputasi hukum ekonomi syariah. Untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah tersebut memiliki landasan hukum berupa Perman nomor 2 tahun 2008. Sedangkan dari segi hukum formilnya, saat ini peradilan agama telah memiliki draft komputasi hukum acara ekonomi syariah. Meskipun draft ini sedang dalam tahap sosialisasi. Dan untuk poin selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Silahkan untuk rekan saya bisa meneruskan poin-poin yang selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muksin. Di sini saya akan menjelaskan poin C, yang dimana menyelesaikan sengketa secara legalitas. Legalitas adalah proses di mana seseorang individu atau badan pembawa sengketa kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan dan penggantian atas kerugian. Proses pengadilan juga dikenal sebagai tuntutan hukum, dan istilah biasanya mengacu pada persidangan pengadilan sipil. Jadi pengajuan legalitas, pengajuan seorang individu akan mengajukan kasus untuk meminta ganti rugi ke pengadilan. Jadi dari pihak pengadilan itu akan melaksanakan sebuah persidangan. Jadi penyelesaian peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung, yang dimana ada beberapa peradilan umum, dan juga peradilan agama, dan juga peradilan militer, dan juga peradilan tata usaha negara, dan juga peradilan dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lebih menyelesaikan sengketa secara legalitas adalah putusan pengadilan mempunyai keputusan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan
kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah. Dan juga dari pihak pengadilan itu ada ada tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara legalitas. Yang pertama itu kekuatan pengikat, yang kedua itu kekuatan pembuktian, yang ketiga itu penguatan eksekutorial real. Yang pertama itu kekuatan, artinya kekuatan mengikat, artinya putusan hakim itu mengikat para pihak berperkara dan yang tidak berperkara. Jadi keputusan hakim itu harus tunduk dan harus menghormati, karena hakim tersebut sudah melandaskan ayat-ayat negara dan melandaskan pembuktian-pembuktian yang sudah diajukan oleh para pihak. Yang kedua itu kekuatan pembuktian. Jadi buktinya sudah ada dan sangat fix buktinya, maka hakim itu akan memutuskan. Dan juga ada yang ketiga, kekuatan eksekutorial. Jadi eksekutorial itu artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atas perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja. Dan jadi yang poin yang ketiga itu memutuskan secara landasan secara bukti-bukti yang sudah diajukan oleh para pihak tersebut. Jadi sekian dari penjelasan saya. Mungkin ada teman-teman yang tidak memahami terkait penjelasan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ini batasan saya untuk menjelaskan terkait poin C, penyelesaian sengketa secara legalitas. Seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fauzi Adia Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk poin selanjutnya, yang mana saya kebagian terkait penggunaan litigasi, yang mana secara umum penggunaan litigasi sebagai jalur penyelesaian hukum memiliki beberapa karakteristik utama yang mendasarinya. Berikut terkait penjelasannya. Nah, di mana perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasannya di dalam karakteristik ini terdapat 5 macam bagian. Nah, yang pertama itu terkait aturan dan prosedurnya, formal dan terstruktur. Artinya di sini litigasi memiliki aturan serta prosedur yang sangat formal serta terstruktur. Hal ini berarti bahwa setiap langkah yang dilakukan dalam proses peradilan harus sesuai dengan aturan serta prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, semua pihak harus hadir serta berpartisipasi dalam proses litigasi. Semua pihak yang terlibat harus hadir dan berpartisipasi. Hal ini berarti bahwa pihak yang bertindak, pihak yang terdakwa, dan pihak yang menyediakan bukti dan alasan harus semua hadir gitu. Harus hadir dalam kegiatannya tersebut gitu, dalam proses peradilannya. Yang ketiga, masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk mempresentasikan bukti serta alasan yang ada ketika ada di pengadilan. Dalam proses litigasi, masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk mempresentasikan bukti serta alasan yang mereka miliki. Hal ini berarti bahwa pihak yang bertindak dan pihak yang terdakwa memiliki kesempatan untuk mempresentasikan bukti serta alasan mereka miliki di pengadilan. Yang keempat itu keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hukum dan bersifat mengikat. Artinya di sini keputusan yang dikeluarkan dalam proses litigasi berdasarkan hukum dan bersifat mengikat
Hal ini berarti bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan akan mempengaruhi kehidupan pihak yang terdakwa dan pihak yang bertindak gitu. Yang keempat itu diberlakukannya upaya hukum bagi pihak yang kalah. Artinya dalam proses litigasi, jika pihak yang kalah maka akan dilakukan upaya hukum bagi pihak tersebut. Hal ini berarti bahwa pihak yang kalah akan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki perkara yang terjadi atau mengambil langkah lain yang dapat memperbaiki situasi yang ada. Nah, untuk poin selanjutnya itu terkait tahapan, yang mana ada 2 tahapan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan sengketa melalui litigasi, yaitu yang pertama itu ada administratif, yang mana administratif ini adalah pelapor mendaftarkan gugatan kepada kantor pengadilan negeri dan membayar uang muka. Pihak pengadilan lalu akan mencatat berkas gugatan dan menetapkan majelis hakim yang akan mengadili. Setelah hari sidang ditetapkan oleh hakim ketua, panitera kemudian akan melayangkan surat panggilan gitu. Yang kedua itu yudisial, yaitu mencakup pemeriksaan perkara hingga tindakan hukum secara keseluruhan. Setelah pemeriksaan perkara, pengadilan akan mengusahakan adanya mediasi. Lalu gugatan akan dibacakan. Dan pada tahap ini pula tergugat boleh menyampaikan pembelaan serta bukti yang ada. Setelah masing-masing pihak menyampaikan argumennya, majelis hakim akan membuat kesimpulan serta membaca putusan akhirnya. Nah, tentunya di dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi ini, hasil putusan hukum itu tentunya hanya akan menguntungkan satu pihak, entah pihak yang penggugat ataupun tergugat. Biasanya pihak yang kalah dalam sidang akan mengajukan upaya hukum untuk mengajukan pembelaan terhadap putusan hakim. Upaya hukum yang ditempuh bisa berupa banding dan kasasi. Dalam litigasi, banding menjadi upaya pertama yang akan ditempuh oleh pihak yang kalah untuk melaksanakan pemeriksaan kembali. Jika dirasa masih belum cukup, pihak yang kalah berhak untuk melakukan kasasi. Dalam proses kasasi, peninjauan tidak dilakukan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung, tetapi hanya terbatas pada proses hukumnya. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi dianggap selesai apabila semua upaya hukum telah ditempuh gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.